Oke, kita mulai ya, Dek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih ketemu lagi nih. Setelah kemarin kita bahas penalaran umum, hari ini kita akan bahas mengenai pengetahuan kuantitatif TPM yang ke-11. Jadi dia ada soal mengenai jarak, ada soal mengenai kecepatan, kayak begitu ya. Jadi ini udah kelihatan ya, Dek ya? PPT-nya udah? Suaranya kalian juga kedengeran, Udah, Dek? Kak. Oke, sip. Kita mulai. Nomor satu. Nomor satu langsung kena kecepatan nih ceritanya nih ya. Jadi di sini Aina dan kakaknya Albi bersekolah di sekolah yang sama. Aina berangkat lebih dahulu dan sampai dalam waktu 18 menit. Lah ini kan berarti kalian boleh pakai SVT atau JKW, boleh yang mana. Yang penting konsisten saja ya, Dik ya. Jadi kalau mau menggunakan waktunya si Aina gitu ya, adalah 18 menit. Nah, 3 menit setelah Aina berangkat, jadi nanti 3 menit setelah Aina, Albi berangkat. Berjalan dengan kecepatannya si Albi, kecepatannya Albi adalah 2 kali kecepatannya si Aina. Ini udah jelas begini ya, 2 kali kecepatannya si Aina. Karena mereka bersekolah di sekolah yang sama, dengan asumsi mereka berjalan dengan melalui jalan yang sama gitu ya. Berarti nanti jarak yang ditempuh oleh Aina akan sama dengan jarak yang ditempuh oleh Albi. Kayak pakai SVT ya. Jarak S adalah space, V velocity kecepatan, T waktu atau time. Ya, kayak pakai itu ya. Lah, seperti yang kalian tahu rumusnya jarak, jika V adalah S per T, berarti S adalah V dikali T. Benar ya? Maka jarak yang sudah ditempuh Aina adalah kecepatannya Aina. Kita anggap saja gini ya. Dikali waktunya si Aina. Nanti begini. Akan sama dengan kecepatannya si Albi dikali waktunya si Albi. Yang diminta adalah Albi akan sampai di sekolah titik-titik-titik daripada Aina. Kita coba cari tahu waktu yang dipakai oleh si Albi jika dia berjalan dengan kecepatan 2 kali lipat daripada si Aina. Kita coba ya. Si kecepatannya Aina biarin aja. Waktunya si Aina adalah 18 menit gitu ya. Kecepatannya si Albi adalah 2 kalinya kecepatan si Aina. Waktunya si Albi nanti kita cari deh. Berarti ini sama aja dengan ini pindah ke sini. Pindah ke sini bener ya? Ya kan? Jadi ini adalah kecepatannya si Aina dikali 2, waktunya 18, ini 2 kali kecepatan si Aina sama dengan dikali waktunya si Albi. Berarti waktunya si Albi nanti adalah ini ya. V Aina dikali 18 dibagi 2 kali V Aina. Coret ya, Dek. 18 bagi 2. Oke. 9 ya. Jadi waktunya si Albi, dia membutuhkan waktu 9 menit, Dek, untuk nyampe ke sekolah. Lah, tapi hati-hati, perhatikan. Dia kan berangkat 3 menit setelah Aina. Berarti waktu yang dibutuhkan oleh Albi secara keseluruhan adalah dia berangkat 3 menit setelah Aina. Lalu dia sendiri menempuh waktu 9 menit dari rumah ke sekolah. Berarti dia tuh cuma butuh waktu 12 menit untuk nyampe ke sekolah. 12 menit sudah nyampe ke sekolah. Sedangkan Aina 18 menit baru nyampe ke sekolah. Berarti berapa menit duluan si Albi? Lebih dulu berapa menit? 6 menit. Iya begitu. Jadi dia 6 menit lebih dulu daripada si Aina. Karena dia yang membutuhkan waktu 12 menit. Begini caranya dia. Hati-hati dengan 3 menit setelah Aina berangkat. Itu Albi baru berangkat. Ya. Jadi selain dia 9 menit,
dia juga lebih lambat 3 menit daripada Aina berangkatnya. Berangkatnya lebih lambat daripada Aina. Atau gitu, Dek. Gimana? Ada? Yang mau tanya lagi? Sampai sini? Nggak ada. Bisa ya? Coba ada yang mau nanya? Nggak ada. Oke. Kami lanjut kalau nggak ada yang mau nanya. Lanjut. Nomor 2. Oh, lanjut. Sip. Nomor 2. Perbandingan jumlah singa dan harimau saat ini maupun 5 tahun yang lalu di kebun binatang adalah sama, yaitu 1:3. Oke. Singa anggap S, harimau anggap H ya. Perbandingannya singa dan harimau itu adalah 1:3, 5 tahun lalu maupun tahun ini. Ini kita ambil yang 5 tahun lalu ya, sehingga bisa kita Oh, tuliskan malah ya. S itu adalah 1H, ya kan? Lah sekarang jadi ini yang untuk tahun ini ya. Saat ini ya. Nah, itu diokein dulu. Pada saat ini perbandingan singa dan harimau tetap tuh di 1:3. Hanya saja kondisinya adalah tadi katanya singa bertambah 5 ekor. Berarti singa bertambah 5 ekor. Ini kan. Sedangkan nah harimaunya harus bertambah berapa ekor? Harimau ditambah X. Anggaplah pertambahannya ini X ya. Lah berarti ini kan 1/3 sama dengan S ditambah 5. Harimaunya kita ganti. Harimaunya adalah 3S ditambah X. Tuh. Kita kali silang ya, naik ke atas. Jadilah 3S ditambah X sama dengan 3S ditambah berapa? 5 kali 3? 15 ya dia. Bener nggak? Ya, Bu. Ya kan? 15, 15. Iya. S-nya hilang. Udah, jadi X-nya adalah 15. 15. Jadi harimaunya bertambah sebanyak 15 ekor. Untuk tetap Asyik. 1:3. Gitu. Ya. Bu, ada mode shortcut nggak, Bu? Gimana? Cepetnya. Oh, cara cepatnya. Bikin aja angka kali ya. Kalau mau, udah bikin aja angka perbandingannya. Jadi harimaunya adalah 3 kali singanya. Pakai angka langsung deh. Jadi pakai angka, nggak usah pakai X-Xan. Ya kan? Jadi 5 tahun yang lalu seumpama harimaunya berapa itu? Anggaplah si singanya itu 3 atau 4 gitu ya. Berarti harimaunya 12. 4 sama 12 gitu ya. 4 sama 12 gitu ya. 5 tahun yang lalu. Sekarang dia bertambah sebanyak 5. Berarti ini kan perbandingannya tetap singa ini singanya ya dek ya. Ini harimaunya ya dek ya. Lebih banyak 3 lah ya. Ini jadi 9. Padahal kan perbandingannya tetap harus 1:3. Ya enggak? Berarti kalau ini 9, ini berapa? 27 dong. 12 ke 27 nambah berapa? Nambah 15. Paham nggak? Kalau begini. Lebih cepat sih ini. Iya nggak? Siap, Bu. Paham. Boleh aja. Jadi pakaiin angka, Dek. Jadi pakaiin angka. Tapi tetap ya. Jadi perbandingannya singa dan harimau kan memang 1:3. Artinya satu singa, harimaunya 3 kali lipat. Jadi kalau dia 4 singanya, berarti harimaunya 12. Kan dia ngomong, singanya bertambah 5. Berarti sekarang jadi 9. 9 itu adalah 1. Berarti kalau 3 Pinter ya 3 juga. ah, 3 kali lipat 27. 12 awalnya. Berarti sekarang bertambah sebanyak 15. Iya, gitu deh. Kalau mau cara cepetnya sih begitu juga boleh. Angkanya berapa aja boleh, Kak. Boleh berapa aja. Cuman kalau bisa usahakan yang cakep ya. Karena kan ya nggak usah cakep juga nggak apa sih. 2 nggak apa-apa lah. 2 sama 6 juga. 2 sama 6.
Sama, nanti dia jadi 7, jadi 21. Tetap aja tambahnya 15. Boleh. Begini boleh, Dek. Pakai angka. Angka berapapun boleh. Yang penting kalian harus ingat bahwa dia perbandingannya harus selalu 1:3. Harus selalu. Baik sekarang maupun 5 tahun lalu. Begitu? Sudah? Yang ini? Sudah. Sudah ya? Ya, Udah. lanjut. Dek. Oh ya, lanjut. Sip. Ada daerah yang diarsir menyatakan himpunan ini mencoba mencari cara cepatnya gitu ya. Jadi di sini adalah kalau mau pelan-pelan ini dikasih nomor atau dikasih simbol juga boleh. Jadi ini 1 gitu ya, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Caranya ya, Dik ya. Kayak jadi caranya 1 aja nanti kalian juga udah paham nanti. A digabung sama B. A, semua yang menyatakan A adalah 1, 2, 3, ya kan? Digabung dengan B. Semua B apa, Dek? Di situ 2, 3, 4, ya kan? Lah ini gabungannya ini hasilnya adalah, saya tunggu, dikurangin C-nya, C apa di situ C? C adalah 3, 4, 5, gini, Dek. Nah, jadi saat digabung semua yang beda ditulis, yang sama ditulis sekali aja. Berarti kan gabungannya adalah 1, 2, 3, 4. Gini kan? Nanti dikurangin 3, 4, 5. Dikurangi 3, 4. Tuh. Berarti jawabannya apa? 1, 2. Apakah yang diarsir itu 1, 2? Bukan. Bukan. Nah, berarti salah. Tuh, kayak gitu. Jadi Oh, bukan. Ya, kira-kira ngerti ya? Ngerti ya? Gampang ya? Terus ini Kak, ini siap-siap. A irisan coba. A. A ditulis 1, 2, 3. Diiris. Dengan si, ini dulu. B B. digabung sama C. B adalah 2, 3, 4. 3, 4, C-nya adalah 5. 5. 3, C-nya 4, 5. adalah dia diapain katanya? Digabung. C-nya adalah 3, 4, 5. 4, Oke. 5. Gitu ya. Sekarang kita punya Ya. 1, 2, 3 diiris dengan, ini kalau digabung jadinya apa? 2, 3, 4, 5 ya. 2, Mm-mm. 3, 4, 5. Gitu bukan? Ya, Ya. Bu. Lah, 2, 3, 4, 5. 2, 3 benar. 1, 2, 3. Oke. Berarti yang sama yang ditulis, yang diiris. Irisan itu adalah yang ditulis yang sama saja, irisan. Jadi antara 1, 2, 3 yang sama adalah angka 2 dan 3. 3. Benar nggak, Dek? Ya kan? Jadi angka 2 dan 3. Masya Allah. 2 dan 3. Maka jawabannya adalah 1, 4, 5. 2, 3. Kebalik. Yang ditulis yang sama doang. Bukan kami coret ya. Jadi yang ditulis yang sama aja. Jadi 2, 3 jawabannya. Lah, apakah yang diarsir itu 2 dan 3? Salah. Ah, salah. Tuh, kayak gitu, Dek. Gimana? Bisa kira-kira? Ya, jawabannya adalah yang, mari kita lihat. Nah, ini juga udah A irisan B irisan C. A diiris sama B diiris sama C. Tiga-tiganya harus ada. Berarti jawabannya adalah yang ini. Eh, A irisan B irisan C adalah ini. Yang 3 yang tengah. Udah jelas salah ini mah? Iya. Ya, udah jelas salah kan ya, Dek? A Ya. irisan B 1, 2, 3 diiris dengan apa itu 2, 3, 4 nanti dikurangi dengan 3, 4, 5. Nah, ingat kalau irisan yang ditulis yang sama saja. A, B, C diiris dengan B, C, D berarti yang sama ada A, B, C. 1, 2, 3 kebiasaan kali. 1, 2, 3 diiris dengan 2, 3, 4 yang sama adalah 2 dan 3. Benar nggak? Benar. Lalu dikurangin 3, 4, 5. Nah, dikurangin 3 dong. Nah, maka jawabannya apa?
2. Betulkah yang diarsir itu 2? Betul. Oh, nah makanya jawabannya yang D. Gitu. Gimana? Aman Bu, aman. Oke. Bisa ya? Gampang lah ya begini mah ya. Yuk, insya Allah. Apa ini? Bahas yang ini. Oh iya boleh. Bahas yang ini. Boleh, boleh. Coba. A digabung sama B digabung sama C. Baik. Berarti kan A digabung sama B. A-nya adalah 1, 2, 3. Ini kan ya. Lalu digabung dengan B-nya adalah 2, 3. Oh, ini mah semuanya dia jadi jawaban, Dek. Ini mah nggak usah ya udah nggak apa-apa lah. 2, 3, 4 digabung dengan 2, 3, 4, 5. Nah, semua yang beda ditulis, yang sama juga ditulis sekali aja. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jelas bukan? Apakah yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5? Bukan. Kayak minum dulu ya. Minum. Bukan. Gitu. Gimana? Paham? Yang ini. Kalau digabung mah kayaknya gampang ya. Kalau digabung maksudnya semuanya diarsir. Kalau digabung itu ya Dek, kalau dia ngomong arsiran, oke. Kalau dia gabungan itu semua yang kena arsir adalah jawaban. Tapi kalau irisan itu yang arsiran paling banyak itu adalah jawaban. Jadi yang sama doang kalau istilahnya. Kalau irisan itu cari yang sama, kalau gabungan semuanya ditulis. Semuanya ditulis. Gitu. Oke? Kalau irisan cari yang sama doang. Yang sama doang. Next. Kak, pingin nanya yang, boleh nggak? Pingin Boleh, nanya boleh. yang D kan itu tuh 23 dikurangi 345. Ya, Kenapa 45-nya nggak ditulis juga? Itu cuma 2 doang. karena yang kalau irisan, ini kan irisan ya. Kalau irisan itu yang ditulis jawabannya adalah yang sama saja. Kalau irisan. Tapi kalau gabungan, kayak mana tadi ya gabungan ini? Gabungan, semuanya ditulis kalau gabungan. Nih, kayak gabungan ini nih ya, Dek ya. 1, 2, 3 digabung dengan 2, 3, 4. Yang sama kan 2, 3, tulis sekali. 1, 4 tulis juga. Tuh, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Jadi kalau Ya, gabungan semuanya ditulis. Kalau irisan yang sebagai jawabannya adalah yang sama doang, Dek. Yang sama di sebelah kiri dan sama di sebelah kanan yang diiriskan. 1, 2, 3 dengan 2, 3, 4, 5 yang sama cuma angka 2 dan 3. Maka hasil irisannya angka 2 dan 3. Gitu. Kak, yang D bukan yang B. Oh, yang D. A irisan B ya itu sama D atuh nih. Jadi yang sama A 1, 2, 3 dengan 2, 3, 4. Yang sama adalah 2 2 sama apa 3. 3? Bener nggak? Iya benar. Terus yang Mm-mm. dikurangin Oh, terus yang dikurangin 2, 3 dikurangin 3, 4, 5. Berarti kan yang bisa dikurangin cuma tiganya doang. 4, 5 adalah pengurangnya kan? Kan hasil ya. awalnya adalah 2, 3. Dikurangin 3. Jadi jawabannya 2 aja. 4, 5 kan pengurangnya. Sebelah sana. Dia nggak ngefek apa-apa sebenarnya. Enggak? Iya Kak, ngerti-ngerti. Nggak bisa Kasih. juga bukannya, Dek. Apa? 2 dikurangi 4 sama 5 ngefek nggak? Enggak, orang angkanya beda. Iya, Ya. iya, iya. Uh-uh. Oke Paham Kak, ya? paham, paham. Sip. Gitu. Oke, Udah, udah. lanjut. Ada lagi yang mau nanya? Ayo, Dek, silahkan. Let's go. Let's. Nggak apa-apa ya nanya. Ntar mana ya ini nanya? Sini, Pak. Dah, lanjutin. Soal nomor 4. Diketahui simbol seperti ini adalah jika dituliskan adalah A tambah B kurangin C dibagi AC kurangin 6 ABC bilangan bulat positif. Enaknya kalau ada simbol seperti ini, Dek, dia udah ada operasinya. Jadi kamu nggak usah terlalu pusing. Dia sudah ada operasinya. Jadi kita coba pernyataan 1. Ini butuh kesabaran aja nih. 5
Lebih kecil 3, lebih besar 4. Maka dituliskan sebagai, berarti ini tuh A-nya D, ini B-nya, ini C-nya. Tuh, ya kan? Berarti A ditambah B, 5 ditambah 3 dikurang 4 dibagi, kenapa melingkar? 5 dikali 4 dikurang 6. Tuh, dek. 5 tambah 3, 8. 8 kurang 4, 4. Dibagi 20 kurangin 6, 14. 4 per 14. 14 bukan bilangan bulat. Benar apa salah kalau dia bukan bulat? Bulat adalah saat dibagi dia habis tidak bersisa. Nggak boleh koma-komaan, nggak boleh per-peran. 4 bisa nggak, Dek, dibagi 14? Nggak Enggak. bisa. Nggak bisa Nah, habis maksudnya. Sehingga kalau dikatakan dia bukan bilangan bulat, benar apa salah? Benar. Benar ya? 1 betul, 3 betul ya, Dek ya? Nih, kata-katanya dari nomor 3 itu paling gampang kalau mau dilihat bagian bawahnya kan kalau dikatakan tidak real ya. 2 lebih kecil daripada 5, lebih besar daripada 3. Lihat aja bawahnya, Dek. Ini kan A-nya, ini C-nya. A kali C, 2 kali 3 dikurangi 6. 6 kurangi 6? Nol. Nggak ada. Segala sesuatu bilangan yang dibagi dengan 0 itu hasilnya adalah bilangan imajiner. Tidak ada. Makanya nggak boleh. Syarat biasanya kalau ada fungsi gitu, dengan kata-kata pasti ada bawahnya tuh. X tidak boleh sama dengan apa. Karena kalau X sama dengan itu, nanti bawahnya jadi 0. Gitu. Itu nggak boleh. Dia jatuhnya bilangan imajiner. Ya. Jadi kalau kata-katanya tidak memberikan hasil bilangan real, betul. Karena dia bawahnya 0. 1 betul, 3 betul. Cek 2. 8 lebih kecil daripada B, lebih besar daripada Q, selalu menghasilkan bilangan real, katanya dia ya. Maka kita lihat. Mana, saya tunggu ya. Nah, mana berarti kata-katanya adalah 8 ditambah P dikurangin 4 dibagi 8 kali Q dikurangin 6. Nah, tunggu. Karena Q bilangan bulat, Q harus bulat ya, Dek. Maksudnya, kan tadi kata-katanya adalah A, B, C adalah bilangan bulat positif. Makanya kan dia nggak mungkin minus, nggak mungkin koma, nggak mungkin per kan. Bilangan bulat terdekat positif berarti berapa? 1 kan. Berarti dia udah pasti 8 kali 1 itu paling kecil, dikurangin 6. Udah 2. 8 kali 2 kurangin 6 tetap aja bulat. Maka bawah itu pasti bulat. Sehingga kalau dikatakan pasti selalu menghasilkan bilangan real, ya dia betul. Selalu real. Karena bawahnya nggak pernah 0. Paling kecil aja berapa, Dek? 6. 2, 8 kurangin 6, 2. Kenapa jadi 6? Paling kecil aja 2. Tuh, bilangan bulat positif. Gitu. Karena Ki bulat berarti nggak mungkin itu, Dek. Apa tidak mungkin bawahnya 0 itu tidak mungkin. Sehingga pernyataan 2 jadi betul. 7 lebih kecil daripada N, lebih besar daripada 1 berupa bilangan bulat positif. Cobain ya. 4 ya. 7 lebih kecil daripada N, lebih besar daripada 1. Ini A, itu B, itu C ya, Dek ya. Berarti A 7 ditambah N dikurangin C-nya adalah 1 dibagi 7 kali 1 dikurangin 6. Tuh. 7 ditambah N kurangin 1. 7 kurangin 1, 6. 6 ditambah N, nggak tahu. Dibagi 7 kurangin 6, 1. Dia perhatikan, karena N-nya selalu positif nih. Jadi bayanginnya begini, N positif. Ditambah 6 yang positif. Hasilnya apa? Pasti positif. Ya nggak sih? Nah, positif dibagi 1, pasti positif. Maka kata-kata berupa bilangan bulat positif ini pasti benar. Oh, jadi semuanya benar. Semuanya benar, deh. Gimana? Ayo, siapa yang mau nanya? Ayo, silakan.
Bilangan bulat itu ada 3 ya memang ya. Jadi ada bilangan bulat positif mulai 1 dan seterusnya, bilangan bulat negatif mulai -1 dan seterusnya, dan bilangan 0. 0 itu dia disebutin sendiri, Dek. Jadi dia bukan positif, bukan negatif, bukan. Jadi bilangan 0 kita nyebutnya. Jadi bilangan bulat itu emang ada 3. Positif, negatif, dan 0. Maka kalau di situ dikatakan bilangan bulat positif, nggak boleh 0. Harus bulat dan positif. Artinya 1 ke sana, 1 ke kanan. Paham ya? Sehingga di pernyataan nomor 2 itu, Q-nya itu pasti mulai dari 1. Nggak mungkin 0. Kak, kalau 0 kurangin 6 jadi minus dong. Minus pun kalau dia sebagai pembagi tetap aja menghasilkan bilangan real. Kan yang penting bukan 0 sebetulnya. Cuman ya kita nggak boleh pakai 0. Q-nya. Gitu. Ya. Siapa yang mau nanya? Oh, ada yang mau nanya nih. Oh, paham. Oke. Ada yang mau ditanyakan yang ini? Ayo. Nggak ada. Lanjut. Diberikan persamaan 7x ditambah 3y sama dengan 17. Dia spesifik sekali ya, Dek ya. 7x ditambah 3y, 7x ditambah 3y itu sama dengan 17. Nah, maunya x dan y-nya adalah bilangan bulat dan positif. Nah, bulat dan positif. Harus bulat dan positif. Maka kan ya kita, pilihan kita terbatas dong, kan hasilnya harus 17. Ya nggak? Cobain aja. Maksudnya kalau kalian udah terbiasa juga nanti gampang cara nyobanya. Tapi kalau memang belum berarti ya pelan-pelan ya, Dek ya. Jadi kayak kalau x-nya 1 berarti 7 dong hasilnya nanti. Y-nya berapa? Nih, kalau seumpama ini 7 berarti kan ini harus berapa? 10. 3 kali berapa yang hasilnya 10? Nggak ada. Maka pasangannya 1 dengan ini nggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nulisnya gini. Sekarang coba kalau X-nya 2. 7 kali 2 ditambah 3 kali berapa, Dek? Yang hasilnya adalah 17. 7 kali 2 berapa? 14 14. Berarti tambah berapa supaya jadi 17? sama 3. Tambah 3. Berarti ini 3 kali berapa? Kali 1. Berarti spesifik sekali kan? X-nya itu pasti 1, sedangkan Y-nya kebalik. X-nya itu pasti 2, sedangkan Y-nya itu pasti 1. Spesifik dia. Makanya kayak bilang walaupun dia nggak diketahui apa-apa, cuman begini doang, tapi ada batasnya 17. Lalu dia ngomong juga bulat dan positif. Sehingga X-nya udah pasti 2, sedangkan Y-nya udah pasti 1. Kak, coba dari yang X-nya, Kak, cobain. 3 kali 2, 6. 6 ditambah 11, supaya jadi 17. Nggak bisa, 11 bagi 7 juga. Ya nggak? 3 kali 3, 9. 9 tambah 8, Kak, supaya jadi 17. Nggak bisa. 7 kali berapa hasilnya 8? 3 kali 4, Kak, 12. Berarti harus tambah 5. Lah, 7 kali berapa hasilnya 5? Harus bulat loh. Nggak bisa kan? Jadi ini benar-benar terbatas. Jadi jawabannya itu X-nya sudah pasti 2. Y-nya udah pasti 1. Udah pasti. Udah. X habis dibagi 3. Salah dong. Bisa gitu? 2 dibagi 3? Nggak bisa. Y bukan bilangan prima. Betul. Memang Y bukan bilangan prima. Ya nggak? Prima itu mulai dari 2 ya, Dek. X dikurangin Y bernilai positif. Kurangin aja. 2 kurangin 1. Hasilnya 1. Berarti X kurang Y bernilai positif, betul. Sehingga jawabannya 2 dan 3 saja yang benar. Udah dicoba-coba aja, deh. Ini mah gampang. Maksudnya kami nggak usah pakai persamaan aljabar macam-macam, nggak usah. Kalau kita bisa menghindari rumus, hal-hal yang ribet kita tinggalkan saja. Kita tinggalkan saja. Kita ambil yang sederhana saja. Itu begitu caranya. Dah.
nggak ada masalah. Siapa yang mau nanya? Ayo silakan. Kalau malu nanya di kolom komentar dibaca semua orang ke DM kami langsung nggak apa-apa. Private message nggak apa-apa. Nggak ada. Next ya. Next. Nah, pada persegi ABCD, dia ngomongnya adalah persegi ABCD. Baik. Kalau persegi ABCD berarti dia ya ini agak enggak banget ya kami kalau yang kami yang gambar ya. Ya sudahlah ya, Dik ya. Anggap saja ini lurus ya. Jika dari titik A ditarik garis B, banyak garis tegak lurus diagonal BD. A, B, C, D. Dari titik A ditarik, ini ada diagonal BD. Baik. Dari titik A mau ditarik garis. Manakah garis yang tegak lurus dengan diagonal BD? Dek, apa ya? Kan diagonal itu membagi dua bidang sama besar. Kalau diagonalnya ada dua, berarti dia membagi 4 diagonal sama besar. Dengan masing-masing diagonal ya. Kan tegak lurus pasti yang saling membagi diagonal kan. Maka di sini nanti dia akan membagi ini jadi 45, jadi 45, 4. Ini kan terutama karena ini adalah what is that? Persegi. Jadi sudut di sini udah pasti ini 45, di sini sudah pasti 45, di sini udah pasti 45 gitu kan? Di sini juga udah pasti 45. Maka garis yang bisa tegak lurus itu yang bisa tegak lurus dengan sesama diagonal ya cuma satu doang yang jadi sesama diagonal. Nah, kan? Nah, ini hanya yang satu garis ini doang yang bisa tegak lurus. Begitu kalian miringkan gitu ya, Dek ya. Begitu kalian miringkan ke arah sana, dia jadinya enggak tegak lurus, Dek. Bisa dihitung pakai sudut boleh juga. Tuh. Kayak begini, ini nggak mungkin tegak lurus nih. Ya, karena diagonal-diagonal itu yang saling berpotongan pada persegi terutama ya, ini kalian ulang lagi. Pada persegi itu antar diagonal yang tegak lurus. Selain itu nggak ada. Gitu. AC, diagonal AC, satu sudut menyambung. Begitu, Dek. Gimana? Bingung nggak? Kan tegak lurus ya. Kalau lihat dari sudut kan berarti ini 45, 90. Ini 90, 180. Jadi semua sudut pada segitiga jadi 180. Ini udah pasti tegak lurus, 90. Kalau membagi, coba kalau kamu miringkan, ini jadinya nggak 45. Ya ini jadinya juga nggak 90. Ya, paham? Karena sudut pada persegi ini kan 90. Kalau dibagi dua jadi 45. Dia pakai hitungan sudut kalau mau. Pakai hitungan sudut juga bisa. Tapi untuk pengetahuan juga bisa ya deh ya. Maksudnya pada persegi itu memang cuma ada dua diagonal yang saling tegak lurus. Pada persegi ABCD. Sehingga jawabannya garis yang bisa tegak lurus melalui diagonal BD itu cuma ada satu. Sehingga jawabannya sama dengan tidak lebih besar, tidak juga lebih kecil. Hubungannya sama dengan mana? Paham? Next. Next ya. Seorang tamu akan makan malam di sebuah restoran. Ia akan memilih makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Tersedia 2 makanan pembuka, 3 makanan utama, dan 3 makanan penutup. Banyaknya kombinasi. Ya udah deh, berarti pembuka, utama, dan penutup tinggal kita kalikan doang. Ya, kombinasinya. Berarti 2 dikali 3 dikali 3. 18 kombinasi makanan yang bisa dipilih. Ini jawabannya 18. Sehingga hubungannya selalu lebih besar. Ini mah gampang ya, Dik ya. 2 makanan pembuka. Jadi kayak pembuka pertama, pembuka kedua. Kak mau dicacah ya, Dik ya. Pembuka pertama ada 3 utama. Utama 1, utama 2, utama 3. Ini bacanya gitu. Pembuka 1, utama 1 dengan penutup 1. Nah, satu kombinasi.
Pembuka 1, utama 2, penutup 1. 2 kombinasi. Gitu. Jadi kalau dicacah gitu pelan-pelan begitu caranya. Totalnya adalah 18. Karena 1 ini dapat 6, dapat 9. Ini 9 juga. 18. Siapa yang bingung? Nggak ada yang bingung? Nggak ada kan? Utama 1 ada 3 penutup. Penutup 1, penutup 2. Nulisnya. Penutup 1, penutup 2, penutup 3. Ini atau deh. Tunggu. Itu kalau dicacah. Gampang. Gampang ya. Ini gampang memang yang ini mah. Benar. Nomor 8. Ah. Kevin dan Jerry berturut-turut membutuhkan waktu rata-rata 3 dan 4 menit untuk memeriksa satu mobil. Itu kan? Mereka mulai bekerja memeriksa mobil sejak pukul 8.30. Perbandingan banyak mobil yang telah diperiksa Kevin dan Jerry adalah 4 dibanding A. Ayo kita coba ya deh ya. Berarti dari sini kecepatannya Kevin dulu deh. Dalam 1 menit dia menyelesaikan, salah. Dalam 3 menit dia menyelesaikan 1 mobil. Berarti kan sama aja dengan 1. Jadi gini, dalam 3 menit 1 mobil. Berarti dalam 1 menit berapa mobil? Sepertiga mobil. Paham nggak ini? Sepertiga mobil per menit. Sampai sini paham nggak? Nah, sepertiga mobil dia dalam 1 menit dia menyelesaikan sepertiga mobil. Kenapa? Karena dalam 3 menit dia menyelesaikan 1 mobil. Berarti kan semenitnya ya sepertiganya yang baru selesai. Ngerti? Sedangkan kecepatan Jerry dalam 4 menit dia menyelesaikan 1 mobil. Berarti dalam 1 menit dia baru bisa menyelesaikan 1/4 mobil dalam 1 menit. Tuh. Sampai sini ditelaah dulu, sampai sini paham tidak? Paham ya? Oke. Terus perbandingan banyak mobil yang telah diperiksa Kevin dan Jerry adalah 4 dibanding A. Ini asumsinya berarti dalam 1 menit ya, dalam 1 menit ya. Jadi banyak perbandingan mobil yang telah diperiksa oleh Kevin dan Jerry adalah 4 dibanding A. Ini nggak usah pakai hitungan juga udah kelihatan kali ya nih. Maksudnya kayak begini. Tunggu. Kevin dibanding Jerry. Banyaknya mobil Kevin yang diperiksa. Kayak pakaiin apa dah tulisannya deh. M apa? M aja apa ya? Nah, tunggu. Jadi banyaknya mobil yang diperiksa oleh Kevin dengan banyaknya mobil yang diperiksa oleh Jerry. Perbandingannya adalah 4 dibanding A. Begini kan? Benar ya? Nah, sedangkan kita tahu kan tadi si kecepatannya Kevin dalam menyelesaikan mobilnya adalah 1/3 mobil untuk 1 menit. Sedangkan Jerry adalah 1/4 mobil dalam 1 menit. Ini berarti kalau kita naikin 4 per A sama dengan, naik ke atas ya dek, 4/3. Berarti A-nya berapa? Sama dengan 3. Jadi kalau dikatakan A lebih kecil daripada 3, benar apa salah? Salah. Tuh. Salah. Paham? Sampai sini. Kevin dan Jerry. Kevin 4. Karena kan cepetan Kevin ya, Dek. Kebayang nggak? Jadi Kevin itu 3 menit bisa menyelesaikan 1 mobil. Sedangkan Jerry butuh waktu 4 menit. Dari sini udah kelihatan kan? Ya kan? Si Kevin dan Jerry yang akan lebih banyak mobil diselesaikannya adalah si Kevin lebih cepat. Pukul 9.15 mobil yang diperiksa Jerry lebih banyak daripada si Kevin. Ini udah jelas nggak mungkin. Nih, kita nggak pakai ngitung aja, Dek. Udah jelas, ya nggak sih? Kita nggak pakai ngitung aja, itu udah jelas kalau ini salah. Kan yang lebih cepat adalah si Kevin. 1 mobil 3 menit, 1 mobil 4 menit si Jerry. Ini Kevin. Berarti kan dengan waktu yang sama, sudah pasti Kevin akan menyelesaikan lebih banyak. Jadi kalau kata-katanya Jerry mobil yang bisa Jerry lebih banyak, udah jelas salah ini mah. Dari kecepatannya aja udah kelihatan, nggak pakai ngitung nih. Ya, bisa kita menghindari hitungan gitu ya. Dari ini aja nggak pakai ngitung udah kelihatan.
Nah, 35 mobil telah selesai mereka periksa di pukul 9.30. Nah, ini perlu dihitung nih. Soalnya ada kata-kata 35 mobil. Dari jam 8.30 ke 9.30 itu waktunya berapa? 8.30 ke 9.30 berapa menit, Dek? Waktunya adalah 60 menit. Benar nggak? Nah, kan si Kevin menyelesaikan sepertiga mobil dalam 1 menit. Berarti dalam 60 menit dia menyelesaikan sepertiga dikali 60. Berapa, Dek? 20 mobil dalam 60 menit. Sedangkan si Jerry, karena dia hanya bisa menyelesaikan seperempat mobil dalam semenit, maka seperempat dikali dia kalau kerja selama 60 berarti 60 bagi 4. Berapa tuh? 15. 15 mobil. Nah, berarti total yang bisa mereka selesaikan dalam waktu sejam itu ya memang 35 mobil. Jadi pernyataan nomor 3 itu betul. Sehingga jawabannya adalah dadu. D. Ayo, siapa yang bingung? Nomor 2 kali nggak pakai hitungan. Tapi kalau mau hitungan boleh deh. Sepertiga dikali 40. Itu kan waktunya berarti 45 menit ya. Boleh. Sepertiga kali 45. Kevin menyelesaikan 15. Sedangkan si Jerry seperempat kali 15. Kali 45. Seperempat kali 45 sekitar 11 koma. Nggak dihitung tapi juga bisa sih ya. Dari kecepatannya aja kelihatan kecepatan si Kevin. Maka nggak akan mungkin mobil yang bisa jadi lebih banyak. Nggak akan mungkin. Orang cepetan Kevin. Gitu ya. Oke, nggak usah ngitung. Nggak usah, ini ajaran sesat apa tidak nih? Nggak usah ngitung. Kalau bisa nggak dihitung, mari kita tidak menghitungnya, Dek. Ya, tips dari Kak Wiwi adalah itu. Sudah. Kalau perlu dihitung ya dihitung. Nyatanya kan juga nggak alergi menghitung. Nomor 3 juga kita hitung ya kan. Ya karena pertanyaannya adalah harus dihitung. Sudah? Next. Sudah ya? Lanjut ya. Ayo, nomor 9. Apakah hasil kali 3 bilangan bukan 0, A, B, C? Oh, ini kan jadi banyak C-nya. Harusnya A, B, dan C habis dibagi 81. Apakah habis dibagi 81? Oke. Mari kita lihat pernyataan 1. Kata-katanya. A, B, dan C hasil kalinya. Udah dikaliin ya. Jadi A dikali B. Nomor 1 ya. A dikali B dikali C adalah merupakan kelipatan 27. Kelipatan 27 itu berapa, Dek? 27. Ya. 54. Ya. 81. Ya, Dek. Benar ya? Tambahin 27 lagi. Berarti 108. Tuh, kayak gitu ya. Nanti begini caranya. Lah, apakah hasil kali ini 27 ini habis dibagi 81? Ini habis dibagi 81 tidak, Dek? Tidak. Yes. Tidak kan? 54 habis Ya, ya, dibagi tidak. 81? Tidak. Tidak. Tidak kan? 81 habis dibagi 81? Ya. Iya, oke. Ada tidak, ada tidak, ada iya. Berarti tidak konsisten. Berarti dikatakan cukup atau tidak, Dek? Pernyataan 1. Tidak. Tidak cukup. Jawabannya itu harus selalu iya dan atau selamanya tidak. Tidak boleh kapan iya, kapan tidak gitu, bukan. Nggak boleh ya, Dek ya. Itu bukan jawaban. Iya adalah jawaban, tidak adalah jawaban. Yang bukan jawaban tentu saja terserah. Terserah itu bukan jawabannya, Dek ya. Bukan. Nah, jadinya ini tidak cukup. Kapan tidak, kapan iya, ini juga tidak. Nah, kan? Ada satu saja yang berbeda, begitu tidak iya, tidak konsisten, maka tidak cukup. Dari ketiga bilangan A, B, dan C tidak ada yang habis dibagi 9. Nah, Dek, dari A, dari A kali B kali C ini satu pun nggak ada yang habis dibagi 9. Sedangkan kan kalau setelah kita kalikan gitu ya, berarti dia semua bilangannya nggak ada yang bisa habis dibagi 9. Lah 81 sendiri kan 9 kali 9, Dek. Nah, kalau yang di atas saja tidak ada yang bisa habis dibagi 9, artinya pas dibagi 81 bisa apa tidak? Kira-kira. Jawabannya apa? Pasti tidak. Ya nggak sih? Pasti tidak jawabannya. Dan akan selalu tidak. Lawang dia angka dari atasnya A, B, C itu tidak ada yang habis dibagi 9. Tidak ada yang bisa habis dibagi 9. Sedangkan 81 itu salah satu faktornya adalah angka 9.
Lah kalau A kali B kali C itu tidak ada satupun yang bisa habis dibagi 9, saat dibagi dengan faktor 9 ya jelas nggak mungkin bisa. Tidak mungkin, jawabannya jadilah adalah apakah habis dibagi 81? Ya tidak, nggak akan pernah bisa dibagi 81. Selalu tidak. Sehingga dikatakan pernyataan nomor 2 cukup deh. Jawabannya selalu tidak. Paham nggak? Ini. Jawabannya tidak, selalu tidak. Akan selalu tidak. Karena kalau sampai bilangan atasnya itu tidak ada yang bisa habis dibagi 9, artinya pas kita bagi 81 nggak akan mungkin bisa. Karena 81 itu salah satu faktornya kan emang 9. Gitu. Sehingga pernyataan 2 saja cukup, 1 tidak cukup. Gitu. Sudah? Sampai sini? Paham? Nah, paham ya? Oh ya, tahu enggak? Lanjut. Jadi di sini dikatakan, jika S dan T adalah bilangan bulat positif, berapakah sisa pembagian S jika dibagi dengan T? Berapa sisa pembagian S jika dibagi dengan T gitu ya kata-katanya. 1 S per T sama dengan 39,13. Baik. D ini kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan yang pecahan ini biasa, berarti kan sama aja dengan 3913 dibagi 100. Benar nggak, Dek? Ya kan? Berarti bisa kita tuliskan sebagai 3913 per 100. 39 adalah hasil bulatnya. Ini hasil bulat. Lah berarti ini sisanya. Ini bacanya ya, Dek. Sisa 13 saat dibagi 100. Tuh. Jadi dia sisa 13 saat dibagi 100. Nah, kan yang jadi pertanyaan adalah apakah selalu 100 pembaginya? Semua ini tetap 39. Bisa aja kan sisa 26 kalau dibagi 200. Ya nggak, Dek? Bisa kan? Tapi pembaginya harus 200 dia. Tuh. Hasilnya nanti akan sama. 39,13. 39-nya bulat, kita nggak apa-apain. Yang kita otak-atik adalah 13 per 100-nya itu yang jadi masalah. Jadi dia bisa sisa 13 saat dibagi 100. Tapi saat dibagi 200 dia bisa juga sisa 26. Tuh. Karena kita nggak tahu pembaginya bawahnya berapa. Hasilnya tetap nanti akan 0,13. Ini hasilnya 0,13. Ini hasilnya juga 0,13. Tapi hasil baginya beda. Ini sisa 26, ini sisa 13. Sehingga cukup tidak menjawab. Kalau dia, ini kan kata-katanya berapa? Berarti kan jawabannya harus angka kan? Dan harus 1 kan? Kalau ini jawabannya bisa ada 2 nih. Ini baru kayak tulis 2. Bisa sisa 13, bisa sisa 26. Berarti cukup tidak, Dek? Tidak. Tidak cukup, tentu saja. Nah, yang kedua ini lebih enak nih. S-nya 32, T-nya 29. Ah, mau udah jelas Mah ya. 32 dibagi 29. 1. Terus sisa 29 kali 1 29. Ketiga 2 berarti kurang 3. Sisa 3. Jawabannya ini doang. Sehingga dikatakan ini cukup. Sehingga 2 saja cukup, 1 tidak cukup. Bebek lagi jawabannya. Tuh. Gitu doang, Dek. Gimana? Bingung nggak? Ayo, siapa yang bingung? Ditanyakan. Nggak ada ya? Bisa ya? Sudah? Ada yang mau nanya? Nggak ada. Siapa yang bingung? Nomor 1 sampai 10. Ayo, tanyakan sekarang. Mumpung kalian masih di sini. Maksudnya, ntar kalau udah ditutup nggak bisa nanya. Nggak ada? Tak ada? Sudah fix? Sudah. Baik. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah nih ya, benar ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sudah. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, berarti kita akhiri saja pembelajaran kita malam ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah, Dik? Kalau lu sudah ya, aku tutup ya.
Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak Wiwi, atas Iya, materi. sampai ketemu lain waktu ya, adik-adik semua, Kak Lulu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semangat, tetap semangat belajarnya. Makasih.